Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalzari Pratama. Saya dari kelas 1 CC8 Digital Marketing. Jadi pada kali ini saya akan menampilkan sebuah bentuk dashboard sederhana yang dimana dashboardnya ini memuat data berdasarkan penjualan sneakers. Jadi di sini kita lihat pada tampilan di layar berikut ini ada 6 buah bentuk dashboard yang dimana masing-masing dashboard itu berbeda-beda data dan berbeda-beda bentuk juga. Jadi di sini kita lihat dari dashboard yang paling kiri dulu. Jadi di sini ada dashboard harga satuan untuk sebuah produk yang terjual di suatu kota, di sebuah kota. Misalnya di sini ada kota Surabaya. Produk yang terjual ada Danglo, ada Air Max, ada Chuck Taylor, ada Yeezy Boost. Jadi ada 4 produk yang terjual di Surabaya dan harga satuannya di sini ditampilkan untuk Danglo itu harga satuannya 2 juta, untuk Air Max 90 itu Air Max 90 itu 3.200.000, untuk Chuck Taylor itu 5.500.000 dan untuk Yeezy Boost 5.600.000. Bila kita pencet yang lain, dia bakal berubah berdasarkan penjualan di kota tersebut. Jadi di sini tampilan harga satuannya. Nah, ini contohnya di Kota Jakarta untuk Ultrabus yang terjual 1.200.000 harga satuannya. Di sini Carry 1.200.000, Jack Taylor itu 1.500.000 dan lain-lain. Maka dari itu untuk kita mengambil kategori kota. Jadi jika kita pencet slicer kita juga ambil dari kota. Jika kita pencet suatu slicernya, dia bakal menunjukkan kota tersebut penjualannya dan harga satuannya berapa. Jadi di sini di sini nama produk, sorry, dan di sini harga dari sebuah produk tersebut. Dan pastinya jika kita pencet kota yang berbeda, dia bakal menunjukkan tampilan yang berbeda pula. Lanjut ke dashboard yang selanjutnya di sebelah kanannya, yaitu di sini. Di sini menunjukkan total penjualan. Jika yang tadi yang sebelumnya kita menunjukkan dashboard harga untuk per satu produk, jadi di sini untuk per berapa penjualan, kuantitinya berapa. Misalnya di sini ya, untuk Air Jordan 7.300.000 tadi ya, sorry, 7.300.000 untuk Ultraboost 6 juta dan lain-lain. Jadi di sini total penjualannya. Jadi berarti kalau misalnya di Jakarta itu Air Jordan yang terjual itu 2 produk, berarti ya untuk 2 produk, 2 harga produk tersebut ditunjukkan di sini totalnya. Kalau di sini tadi kan harga satuannya, di sini untuk totalnya. Dan sama kayak seperti tadi, jika kita pencet slicernya kota yang berbeda, dia maka akan menunjukkan data yang berbeda pula untuk dashboard tersebut. Nah, jadi di sini saya sudah membuat dashboard tersebut berdasarkan urut, ya, udah saya sort berdasarkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi dia menunjukkan data yang berurutan. Nah, di sini misalnya di Surabaya berarti data terendahnya total penjualannya itu untuk Danglo sebesar 8 juta. Dan untuk tertingginya yaitu di Chuck Taylor yaitu 18.500.000 untuk di Surabaya, di kota Surabaya. Jika kita ubah ke Makassar, berarti di sini yang terkecilnya, total penjualan terkecilnya itu ada di Air Max 90, yaitu di 1.200.000. Dan bila kita pencet lagi, misalnya Bandung, dia bakal menunjukkan sorry, dia akan menunjukkan berbagai produk yang terjual di kota Bandung untuk totalnya. Jadi pasti dia bakal berbeda tiap kotanya, sesuai dari data yang ada di dataset yang sudah kita buat. Nah, dia bakal berubah berdasarkan data tersebut. Nah, di sini pasti berurutan dari kecil dan sampai terbesar, di sini kecil sampai terbesar dan lain-lain. Nah, oh iya, untuk pasti kalian melihat untuk tampilan di sini, jika saya pencet Makassar,
dia akan berubah untuk ketiga tabel tersebut. Mengapa demikian? Karena saya membuat eh, masing-masing dashboardnya ini pastikan dashboard ini mempunyai satu slicer. Jadi di sini per satu dashboard ini mempunyai satu slicer yang dimana slicer tersebut saya eh, hubungkan di antara slicer yang lainnya. Berarti jika di sini tiga dashboard, maka saya hubungkan tiga slicer tersebut menjadi satu untuk sebuah masing-masing dashboardnya saya hubungkan. Misalnya ini saya hubungkan ke misalnya di sini di dashboard ini saya hubungkan ke slicer yang dashboard di sini dan yang dashboard dua ini saya hubungkan ke dashboard slicer yang di sini. Jadi makanya jika saya pencet Jakarta, dia bakal menunjukkan kota yang sama. Nah, kategorinya itu berdasarkan kota. Makanya di slicernya saya pakai kota. Jadi bila saya pencet salah satu kota, dia bakal menunjukkan penjualan kota tersebut. Lanjut kita tadi yang harga satuan udah, untuk total penjualan udah. Di sini untuk per tanggal transaksi nama produknya itu berapa. Jadi misalnya di sini ada di tanggal berapa ini? Tanggal 16 bulan 1 tahun 2024. Jadi di sini nama produk yang terjual pada hari itu ada sekitar dua produk yang terjual di Kota Bandung. Berarti hari itu di Kota Bandung tuh ada dua produk yang terjual pada hari yang sama. Berarti misalnya kita ambil contoh, misalnya di Kota Bandung itu ada dua produk yang terjual di area yang sama. Misalnya kita ambil misalnya produk Danglo atau Air Jordan gitu kan. Jadi ada dua. Dan untuk misalnya di sini untuk di tanggal 3 bulan 1 produk yang terjual itu cuman aja satu. Jadi cuman hanya satu untuk di hari yang sama di Kota Bandung. Nah, sama seperti tadi, jika kita pencet, dia bakal berubah data tersebut berdasarkan dataset yang udah kita buat. Nah, di sini ada Jakarta, ada Makassar, ada Medan, dan pasti di sini saya sudah membuat data tersebut berdasarkan data terkecil sampai terbesar. Jadi misalnya di sini di Medan itu terkecilnya itu misalnya satu pada tanggal 8 8 6 14 13 itu satu produk terjual di hari yang sama di Kota Medan dan untuk yang tertingginya yaitu di tanggal 1 bulan 1 itu ada tiga produk yang terjual pada hari yang sama di Kota Medan tersebut. Jadi di kota sama ada tiga produk yang terjual, tiga nama produk. Lanjut next ke yang bawahnya yaitu ada di sini saya membuat total jumlah terjual untuk nama produk tersebut. Jadi tadi kan berdasarkan kota ya. Nah, ini berdasarkan ya total produknya. Jadi misalnya di sini produknya kan banyak nih, ada 2 4 ada 8 produk. Ada 8 produk jumlah total terjualnya. Misalnya saya pencet salah satu Air Jordan. Air Jordan One. Air Jordan One itu dia menunjukkan data yang dimana dia itu bakal dia itu yang telah terjual itu ada 18. Misalnya saya pencet lagi yang lain, Danglo ada 26, Air Max ada 18 dan lain-lain. Bila saya pencet dia bakal berubah bentuknya, maksudnya berubah datanya, sorry. Eh, Bagaimana kalau misalnya saya mencari dua nama produk untuk satu buah dashboard tersebut? Nah, pasti jawabannya bisa. Ya, jadi tinggal kita pencet ini, sorry. Nah, misalnya kita pencet ini Superstar, dia bakal menunjukkan dua produk tersebut dan datanya yang telah terjual itu ada berapa. Misalnya di sini Air Max 90. Nah, nanti di sini untuk Superstar itu 12, Air Max 90 18 dan Ultra Boost 20 dan lain-lain. Jadi bisa untuk bukan hanya satu data, jadi bisa untuk lebih.
Oke, lanjut di sini ada nama sales. Jadi sales yang apa namanya yang menangani penjualan tersebut ada berapa sales dan jadi di sini ada nama sales dan perhitungannya di sini untuk nama produk. Jadi masing-masing sales ini ada berapa nama produk sih yang terjual pada hari yang sama. Saya berdasarkan kategori tanggal transaksi. Misalnya di sini tanggal 16 bulan 1 2024. Berarti ada dua sales yang menangani pada tanggal yang sama di hari yang sama. Berarti ada dua sales yaitu ada Yuni dan Tarzan di sini. Tarzan ada satu, Yuni satu. Sini 13 itu di tanggal 13 itu ada Yuni, Syahrini dan Tarzan masing-masing satu. Di tanggal 12 di hari yang sama ada Tia, Yuni, Tompi dan Zaskia. Zaskia dan Tompi dia datanya sama yaitu dua. Berarti dia menangani dua eh, transaksi berarti ya dua produk di hari yang sama masing-masing dua dan Tia dan Yuni dia satu juga sama. Jadi di sini berdasarkan data penjualannya yang ditangani oleh masing-masing sales. Jadi untuk nih di tanggal kita lihat di tanggal 6 bulan 1 itu yang menangani penjualan cuma satu orang saja yaitu Tarzan. Yang dimana Tarzan tuh menangani dua penjualan ya yang artinya dua produk yang sudah terjual di hari yang sama oleh salah yang bernama Tarzan. Lanjut ke tabel dashboard dashboard yang di sebelah kanan yang terakhir yaitu ada untuk kategori. Jadi di sini kita menghitung jumlah yang terjual berdasarkan kategori. Nah, jadi di sini slicernya saya membuat kategori. Kategorinya itu ada empat, basket, casual, lifestyle, and running. Jadi di mana masing-masing kategori ini memiliki beberapa produk yang pasti nggak cuma satu, pasti lebih dari satu. Yang pasti misalnya, ya kalau yang tadi kan misalnya kayak tadi ada Danglo, Air Jordan, Ultraboost, dan lain-lain itu kan nama produk. Dan kalau ini untuk kategorinya, berarti di sekian banyak produk ini dia dimasukkan ke sebuah kategori. Misalnya nih, Chuck Taylor itu masuk ke casual atau kemana gitu kan. Jadi eh, dalam satu kategori itu pasti ada banyak produk. Nah, kita lihat di sini produk jumlah terjualnya berdasarkan kategori. Di sini ada kategori misalnya basketball. Berarti di basket jumlah yang terjual yaitu sebanyak 33 totalnya 33 berdasarkan kategori. Berarti eh, dari sekian banyak data yang ada dari sekian banyak barang yang masuk dalam kategori basketball berarti ada 33. Entah apa sama apa dan berapa sama berapa total penjualannya. Jadi di sini eh, berdasarkan kategori yaitu basketball sebesar 33 produk terjualnya. Kalau casual itu sebesar 28. Sorry bila tidak kelihatan. Jadi di sini itu 28. Nah, kita pencet running. Running dia bakal berubah juga untuk 38 datanya. Berarti yang terjual untuk kategori running yaitu 38 produk. Jadi di sini untuk yang paling banyak yaitu bisa kita lihat untuk lifestyle. Lifestyle itu ada 50 produk terjual dalam kategori lifestyle. Nah, berarti ada berapa produk di dalam lifestyle? Kita kan eh, berarti banyak yang pasti bukan hanya satu, pasti lebih dari satu produk yang masuk dalam kategori lifestyle, entah itu apa gitu kan. Pasti ada lebih dari satu. Nah, bagaimana kalau kita melihat untuk lebih dari satu data dalam satu kategori dalam dashboard kategori tersebut. Nah, jadi kita pencet basketball untuk basketball dan casual misalnya. Ya, jadi di sini kategori basketball dan casual
Yang terjualnya itu ada visual itu ada 28 dan basketball ada 3/3, lifestyle ada 50, running ada sekitar 38. Jadi ada ada 4 kategori di sini, yang dimana dia menunjukkan data yang terjual. Oke, yang pasti kita pencet masing-masing dia bakal berubah datanya sesuai kategori yang terjual. Oke, eh, ini merupakan tampilan dashboardnya. Nah, bagaimana untuk data yang ada di balik dashboard tersebut? Nah, jadi datanya, nah kita ada di sini. Datanya itu kita ada sebanyak 8 kolom. Nah, di masing-masing kolomnya ini pasti ada apa data yang berbeda. Jadi yang di kolom pertama itu ada tanggal transaksi, yang kedua itu ada nama sales, yang ketiga itu ada kota, yang keempat ada kategori, yang kelima ada produk, yang keenam ada terjual, produk jumlah terjual, sorry, yang ketujuh ada harga satuan, yang ke-8 ada total penjualan. Jadi masing-masing kolom ini berbeda data. Jadi ini data yang kita input di dashboard ini. Nah, jadi beda beda apa namanya beda kita pencet slicer, masing-masing kita pencet slicer dia bakal menunjukkan data yang berbeda pula. Mungkin cukup sekian untuk tampilan dashboard sederhana yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang kata dan kurang dari penyampaiannya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.